Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanqudunna oral islami urwatan wa kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha wa awwaluha naqdal hukmu wa akhiruha as-salatu. Akan terlepas kelak ikatan kekuatan Islam, ikatan demi ikatan. Setiap kali terlepas satu ikatan, maka orang-orang akan berpegangan kepada ikatan yang lainnya. Yang pertama kali terlepas ialah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tanda lepasnya ikatan keislaman kita yang akan melemahkan kekuatan Islam apabila umat Islam mengabaikan hukum-hukum Allah dan mengabaikan ibadah salat. Maka menjunjung tinggi hukum agama Allah lebih daripada hukum manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Beragama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para rasul sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka usaha menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk merealisir ajaran-ajaran guna mendapatkan keridhaan Allah adalah dinamakan sabilillah. Sabilillah itu jalan, media yang mempunyai apa yang diridhoi Allah dari semua amal yang diizinkannya untuk memuliakan agamanya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Sehingga berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan jihad fi sabilillah adalah menjadi ciri keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Hujurat ayat 15, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, maka itulah orang-orang yang benar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, menegakkan hukum-hukum Allah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka Allah mempertanyakan kepada kita pada Quran surat Al-Maidah ayat 50. Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kita sebagai umat Islam tentunya harus
yakin dengan kebenaran aturan-aturan Allah yang harus kita tegakkan. Beberapa contoh di dalam kehidupan umat Islam saat ini, seperti yang terkait dengan masalah hukum. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 112. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ismam mubina. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dengan istilah lempar batu sembunyi tangan, sekarang banyak orang yang tidak bersalah, yang dituduh, yang harus menjadi penghuni di lembaga permasyarakatan yang terkait dengan Surat An-Nisa ayat 112 ini. Asbabun nuzul itu berkaitan dengan Tu'ma bin Ubairid, seorang lelaki dari kaum Ansor dan termasuk anggota Bani Zafar, yang mencuri baju besi pamannya yang dititipkan padanya. Tu'mah menuduhkan pencurian itu terhadap seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin, yang pernah menipu mereka. Orang Yahudi itu kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaumnya Bani Zafar melihat hal itu. Mereka segera datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan uzur temannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hampir menerima uzurnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 112 surat An-Nisa. Jadi fenomena sekarang, banyak orang yang melakukan kesalahan dengan rekayasa dituduhkan kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Kemudian yang kedua, contoh dalam memilih pemimpin. Islam memberikan aturan yang begitu rinci, seperti pada Quran Surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minina aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang yang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Bahkan aturan-aturan yang begitu rinci di dalam menentukan pemimpin dari pemimpin rumah tangga, Allah memberikan petunjuk agar memilih yang beriman dan memilih pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pemimpin bangsa. Allah memerintahkan mengutamakan yang beriman, yang diharapkan nantinya akan amanah dan kejujuran menjadi prioritas dari sikapnya, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
fenomena saat ini, yang dipilih adalah siapa yang menguntungkan untuk dirinya, dan tanpa melihat apakah orang tersebut banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya. Kalau orang-orang yang tidak amanah itu menjadi pemimpin, karena pada sabda Rasulullah bahwa sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu kaum itu adalah pengabdi, pelayan mereka, bukan dilayani tapi melayani apa yang menjadi kebutuhan dari yang dipimpinnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak hukum-hukum Allah yang diabaikan di dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti memilih pemimpin, kemudian dalam persoalan keluarga, di mana Islam telah memberikan aturan pada Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 14, kemudian di akhir surat An-Nisa dikuatkan lagi pada ayat 176 tentang pembagian harta waris. Diulang-ulang agar supaya manusia tidak sampai putus hubungan karena persoalan harta waris. Maka Allah dengan sifat adilnya, bijaksana, mengatur agar supaya diikuti oleh kita umat Islam sebagai bukti dari keimanan kita. Ketika kita mengikuti aturan-aturan, kita yakini bahwa aturan yang datang dari Allah itu yang akan membawa kepada kebahagiaan, yang di ayat 13 surat An-Nisa itu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti hukum-hukum Allah dalam masalah pembagian harta waris, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga yang nanti kekal di dalamnya. Bahkan suasana surga sudah diberikan oleh Allah di dunia dengan hidup rukun dengan saudara, orang tua, dan anak. Namun ketika manusia mengabaikan ketentuan-ketentuan yang benar dari Allah, dilanggar, maka di ayat 14 surat An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Suasana neraka sudah ditampakkan oleh Allah di dunia, seperti putusnya hubungan persaudaraan, putusnya hubungan antara orang tua dengan anak, karena sengketa masalah harta waris. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Belum di akhirat aja sudah membuat suasana neraka di dalam kehidupannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang terkait dengan hukum-hukum keluarga, seperti kaitannya dengan pernikahan, mau memilih pasangan, pilih yang beriman, kemudian tuntunan menuju tujuan dari pernikahan juga sudah diberikan oleh Allah,
kaitannya dengan hak dan kewajibannya diatur sedemikian rupa, namun tidak semuanya menegakkan hukum-hukum Allah. Masih banyak ketika terjadi perceraian suami istri, namun hak istri berkaitan dengan harta, hak nafkah dari istri selama masa iddah, kemudian ada mut'ah hadiah, itu seringkali tidak diberikan hak itu oleh suaminya. Bahkan di ayat 19 surat An-Nisa, jika istri itu wanita yang baik-baik kemudian suaminya ingin menceraikannya, maka pesan dari Allah, jangan sekali-kali mengambil harta yang telah diberikan oleh suami itu kepada istri. Karena secara psikologis tentunya perempuan sangat kecewa sekali ketika dirinya tidak melakukan kesalahan, kemudian dengan tuduhan-tuduhan yang menguatkan karena keinginan suami yang ingin menceraikan istrinya. Nah, di situ aturan-aturan hukum dari hukum-hukum keluarga yang perlu kita tegakkan. Yang kedua, bahwa lepasnya ikatan keislaman seseorang apabila orang yang telah menyatakan dirinya Islam kemudian sudah mengerti aturan-aturan, kemudian sudah mendapatkan pelajaran tentang kewajiban yang utama yaitu sholat 5 waktu, kemudian tidak dikerjakan, maka nyata dia telah lepas ikatan keislamannya. Sehingga ukuran orang yang dikatakan muslim yang telah bersyahadat, yaitu bukti utamanya adalah menegakkan ibadah sholat. Sehingga sholat itu adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti dengan fidyah atau diganti di hari lain karena ada ketentuan waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga hukum-hukum Allah, mari kita jaga keluarga kita, jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat karena orang yang nyata tidak melakukan ibadah sholat, maka nyata lepas ikatan keislamannya, yang ini dibuktikan dengan meninggalkan kewajiban sholat atau tarkus sholat, tidak sholat asar sampai masuk waktu maghrib, tidak sholat maghrib sampai masuk waktu isya dengan sengaja, maka itulah orang yang disebut sebagai orang yang telah meninggalkan kewajiban sholat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.